Hey guys, it's Anissa and in this opportunity kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Catholic Explanation Part 2. Yuk tunggu apa lagi, upgrade pengetahuan kamu di @now @knowledge. Agama Kristen terus berkembang pesat dan pada akhir abad pertama telah menjadi agama yang mapan. Meskipun tanggal pasti berdirinya gereja Katolik masih menjadi perdebatan, tradisi Katolik menyebutkan bahwa gereja ini didirikan 50 hari setelah penyaliban Yesus atau pada hari Pentakosta. Selama sekitar 60 tahun pertama, komunitas Kristen dikenal dengan nama pengikut jalan itu, sebuah istilah yang merujuk pada perjalanan spiritual yang mereka tempuh dalam mengikuti ajaran Yesus. Namun seiring berjalannya waktu dan semakin meluasnya pengaruh Kristen, istilah Katolik mulai muncul di awal abad kedua. Kata Katolik yang berarti universal menggambarkan aspirasi gereja untuk menjadi wadah bagi semua orang, tanpa memandang latar belakang atau asal-usul mereka. Istilah ini dengan cepat menyebar dan digunakan secara luas, menandai dimulainya sebuah era baru bagi agama Kristen sebagai agama yang bersifat inklusif dan merangkul seluruh umat manusia. Salah satu penggunaan awal dari istilah Katolik dapat ditemukan dalam surat Santo Ignatius yang ditulis pada tahun 108. Pada masa itu, gereja Katolik sudah dianggap sebagai bagian dari zaman apostolik. Zaman apostolik merujuk pada periode awal sejarah gereja Kristen, yaitu sekitar abad pertama Masehi, ketika para rasul murid-murid utama Yesus masih hidup dan aktif menyebarkan ajarannya. Periode ini dimulai setelah kebangkitan Yesus dan berlangsung hingga kematian Rasul terakhir, yang secara tradisional dianggap sebagai Yohanes. Selama zaman apostolik, para Rasul memiliki peran penting dalam membentuk dasar-dasar gereja, baik melalui pengajaran langsung maupun surat-surat yang mereka kirimkan kepada komunitas-komunitas Kristen yang baru muncul di berbagai wilayah. Pada masa ini, para rasul berperan sebagai pemimpin spiritual utama, membawa ajaran Yesus kepada orang-orang Yahudi maupun non-Yahudi di seluruh kekaisaran Romawi. Penggunaan istilah Katolik dalam surat Santo Ignatius pada tahun 108 menunjukkan bahwa pada masa tersebut gereja sudah mulai mengidentifikasi dirinya sebagai lembaga universal, Katolik yang melampaui batas-batas lokal dan etnis, dan yang menganggap dirinya sebagai pewaris ajaran para rasul. Santo Ignatius, seorang uskup dan martir awal gereja, menekankan pentingnya kesatuan gereja di bawah kepemimpinan para uskup, yang ia pandang sebagai penerus para rasul. Dengan demikian, zaman apostolik dianggap sebagai periode formasi dan perkembangan awal gereja yang melandasi teologi, liturgi, dan struktur hierarkis yang nantinya menjadi ciri khas gereja Katolik. Namun, ada pandangan lain yang mengatakan bahwa gereja Katolik sebenarnya didirikan oleh Kaisar Konstantinus. Pandangan ini berpendapat bahwa tidak ada kesinambungan yang jelas dari para rasul hingga paus dan masalah seperti kemurtadan besar yang ditekankan selama reformasi Lutheran. Juga sudah ada sejak abad pertama dan kedua Masehi. Pandangan yang menyebutkan tidak adanya kesinambungan yang jelas dari para rasul hingga paus ini didasarkan pada keyakinan bahwa garis kepemimpinan gereja yang diajarkan sebagai suksesi apostolik, di mana para uskup dianggap sebagai penerus langsung para rasul, tidak terbukti secara historis dan mungkin telah terputus pada suatu titik. Menurut pandangan ini, gereja Katolik yang kita kenal saat ini tidak berkembang secara murni dari para rasul, melainkan mengalami perubahan dan penyimpangan seiring berjalannya waktu yang menyebabkan kemunculan ajaran dan praktik yang berbeda dari ajaran asli para rasul. Sementara itu, kemurtadan besar adalah istilah yang dipopulerkan selama reformasi Lutheran pada abad ke-16, ketika para reformis Protestan seperti Martin Luther berargumen bahwa gereja Katolik telah menyimpang jauh dari ajaran asli Yesus dan para rasulnya. Reformasi ini mengklaim bahwa selama berabad-abad, gereja telah menambahkan tradisi dan doktrin yang tidak didasarkan pada kitab suci, sehingga mengakibatkan kemurtadan atau penyimpangan dari iman Kristen yang murni. Pendukung pandangan ini menganggap bahwa kemurtadan besar mungkin telah dimulai bahkan sejak abad pertama dan kedua Masehi, ketika gereja masih dalam proses pembentukan.
Menariknya guys, Gereja Katolik Roma justru dianggap sebagai gereja Katolik resmi yang pertama setelah berdiri pada abad keempat Masehi. Meskipun agama Kristen sempat mengalami persekusi selama 3 abad sebelumnya, namun penyebaran di kalangan kelompok pagan di Roman saat itu turut menjadi fenomena besar. Ada berbagai teori tentang apa yang membuat penyebaran ini begitu sukses. Namun teori yang populer adalah bahwa kekuatan penyebaran kekristenan terletak pada ajaran kasih yang diberikan. Umat Kristen tidak hanya mengabdikan diri kepada orang-orang kaya, tetapi juga kepada mereka yang kurang beruntung, seperti kelompok pekerja, budak, orang berdosa, tahanan, tentara, musafir, anak yatim piatu, dan janda, atau siapapun yang berada dalam bahaya dan membutuhkan bantuan. Nilai-nilai kekristenan menawarkan landasan moral yang tinggi tanpa mengurangi nilai-nilai universalnya. Agama ini juga berhasil menarik perhatian banyak orang masa itu, termasuk para filsuf terkenal seperti halnya Tatianus dan Justin, yang mengakui bahwa mereka tertarik pada kekristenan karena nilai-nilai moralnya yang tinggi. Pada awal perkembangan agama Kristen, tidak ada struktur hierarki yang jelas di antara para pengikut Yesus. Para rasul dan misionaris berperan sebagai pemimpin komunitas Kristen awal, tetapi sistem kepemimpinan yang kita kenal sekarang dengan uskup, imam, dan diakon baru terbentuk secara lebih jelas pada abad kedua Masehi. Hierarki gereja mulai berkembang seiring dengan kebutuhan akan struktur yang lebih terorganisir dalam menghadapi pertumbuhan komunitas Kristen yang semakin besar dan beragam. Keuskupan, monarki sendiri mulai muncul tidak lama setelah surat Clemens pertama ditulis. Surat ini yang ditulis oleh Clemens dari Roma pada akhir abad pertama adalah salah satu tulisan Kristen awal yang memberikan petunjuk tentang bagaimana otoritas gereja mulai terbentuk. Dalam surat tersebut, Clemens membahas pentingnya menjaga kesatuan dan ketertiban dalam gereja, dan ia mendukung otoritas para pemimpin gereja setempat, uskup, untuk menjaga disiplin dan menjaga ajaran yang benar. Keuskupan monarki, di mana seorang uskup memiliki otoritas tertinggi dalam suatu wilayah gereja, mulai diakui sebagai sistem yang stabil untuk menjaga ketertiban dan mengatur kehidupan gereja. Sementara itu, struktur gereja mulai dibangun berdasarkan 3 doktrin utama. Yang pertama, para uskup. Uskup dianggap sebagai penerus para rasul dan memiliki otoritas untuk mengatur dan mengajar umat di wilayah mereka. Mereka bertanggung jawab atas penyebaran ajaran Kristen yang benar dan menjaga kemurnian iman. 2. Kitab suci kanonik. Gereja mulai menentukan kitab-kitab mana yang dianggap sebagai bagian dari kitab suci. Proses kanonisasi ini berlangsung selama beberapa abad dan menghasilkan kumpulan tulisan yang dikenal sebagai Alkitab yang menjadi dasar dari doktrin Kristenisasi. 3. Pengakuan iman yang otoritatif. Pengakuan iman atau creed adalah pernyataan keyakinan resmi gereja yang dirumuskan untuk memastikan bahwa ajaran-ajaran dasar Kristen dipertahankan dengan benar. Pengakuan iman ini membantu menjaga kesatuan dalam ajaran gereja dan mencegah penyebaran ajaran-ajaran yang dianggap sesat. Seiring waktu, gereja Roma mulai mendapatkan posisi yang lebih menonjol di antara gereja-gereja lainnya. Hal ini disebabkan oleh klaim Roma sebagai tempat di mana Santo Paulus dan Santo Petrus, 2 tokoh utama dalam perkembangan kekristenan, berkarya dan akhirnya wafat sebagai martir. Roma menjadi simbol penting bagi seluruh umat Kristen karena dianggap sebagai pusat dari misi apostolik dan warisan kedua rasul tersebut. Para uskup Roma kemudian dikenal sebagai paus dan dianggap sebagai penerus langsung Santo Petrus, yang menurut tradisi Katolik adalah pemimpin pertama gereja yang diangkat oleh Yesus sendiri. Kekristenan menjadi semakin kuat ketika mulai diterima oleh para penguasa Romawi, khususnya Kaisar Konstantinus. Pada awalnya, Konstantinus masih terlibat dalam praktik keagamaan pagan. Tetapi setelah pertempuran di jembatan Milvian pada tahun 312, di mana ia mengklaim telah menerima penglihatan ilahi yang membawa kemenangan, ia mulai mendukung agama Kristen secara terbuka. Pada tahun 313, Konstantinus mengeluarkan Edict Milan bersama Licinius yang mengakhiri penganiayaan terhadap umat Kristen dan mengizinkan kebebasan beragama di seluruh kekaisaran Romawi. Ini merupakan titik balik besar bagi agama Kristen karena memungkinkan agama ini untuk berkembang secara bebas tanpa ancaman dari negara.
Setelah Konstantinus menjadi penguasa tunggal Kekaisaran Romawi pada tahun 324, pengaruhnya terhadap perkembangan kekristenan semakin besar. Dia tidak hanya mendukung agama Kristen, tetapi juga mulai mengintegrasikan gereja dengan negara, mengharapkan kesatuan antara keduanya untuk memperkuat kekaisaran. Pada tahun 325, Konstantinus mengadakan Konsili Naisea pertama, sebuah pertemuan besar para uskup yang bertujuan untuk menyelesaikan perbedaan teologis di dalam gereja dan menyusun pernyataan iman yang resmi. Meskipun Konstantinus bukan seorang teolog, perannya dalam konsili ini menunjukkan betapa pentingnya dukungan kekaisaran bagi perkembangan agama Kristen. Pengakuan kekristenan oleh Konstantinus dan para kaisar Romawi lainnya menjadikan agama ini semakin kuat dan tersebar luas di seluruh kekaisaran. Dukungan dari negara membantu gereja Katolik untuk mengkonsolidasikan kekuatannya dan menjadi institusi yang dominan di dunia Barat selama berabad-abad. Para paus gereja Katolik sejak awal memandang tugas utama mereka sebagai penjaga kemurnian iman. Mereka merasa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa ajaran Kristen tetap murni, tidak tercemar oleh ajaran-ajaran sesat dan tetap setia pada ajaran yang mereka yakini berasal dari para rasul. Untuk mencapai tujuan ini, mereka memutuskan untuk mempertahankan doktrin, dogma, dan tradisi yang telah dipegang sejak masa awal kekristenan. Mereka melihat pelestarian ajaran lama ini sebagai cara untuk menjaga kontinuitas antara gereja masa kini dan gereja yang didirikan oleh Yesus dan para rasul. Nah, gimana Sobat AdSense? Seru banget kan ceritanya? Jangan lupa untuk follow semua media sosial @sandal_id. Sampai jumpa di tema menarik di episode berikutnya. Salam pintar!